Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga tetap sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang archaea bakteri dan bakteri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jamur. Salah satu mikroba yang juga memiliki banyak manfaat dan peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang jamur. Bagaimana sih cara kita mendefinisikan jamur? Nah, cara kita mendefinisikan jamur sama dengan cara kita mendefinisikan dari archaea bakteri dan bakteri pada video sebelumnya. Nah, yang paling tepat kita dalam mendefinisikan jamur adalah dengan cara menyebutkan satu persatu spesifisitasnya, gitu ya. Semakin bagus, semakin spesifik, berarti lebih baik, ya. Nah, jamur itu bersifat eukariotik, artinya intisannya itu setelah diselubungin oleh suatu membran. Berbeda dengan prokariotik yang intisannya masih belum dibungkus ataupun belum diselubungi oleh suatu membran. Nah, jamur ini juga bersifat uniseluler, ya, ataupun bersifat multiseluler, ya. Ada dua, ada uniseluler dan multiseluler. Nah, kalau uniseluler berarti dia hanya ditemukan pada satu single sel saja, ya. Sedangkan multiseluler itu kita menemukannya lebih dari satu sel, artinya memiliki beberapa sel, ya, yang membentuk suatu koloni. Nah, itu perbedaan antara multiseluler dan uniseluler. Kemudian yang ketiga, jamur itu tidak memiliki klorofil, ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya. Jadi jamur ini masih mengandalkan organisme hidup ataupun organisme yang sudah mati, ya, untuk menghasilkan energinya. Jadi sumber nutrisinya itu didapatkan dari organisme yang telah mati ataupun yang masih hidup, ya. Kemudian pada umumnya itu dia bersifat aerob, artinya dia membutuhkan oksigen. Nah, posisinya pada makhluk hidup ataupun non makhluk hidup ada yang bersifat parasit, baik itu pada manusia, pada hewan, ataupun pada tumbuhan. Artinya ketika dia sudah parasit pada tiga jenis organisme tersebut, berarti dia akan menimbulkan penyakit atau biasa disebut dengan patogen. Kemudian ada yang bersifat saprofit, artinya dia bisa hidup atau mengambil sari-sari makanan yang dia butuhkan dari organisme-organisme yang telah mati atau bersifat sebagai dekomposer. Ada juga yang sifatnya itu bersimbiosis baik, ya, artinya dia hidup pada organisme lain tapi dia saling memberikan efek yang positif dari satu jamur dengan organisme lain. Apa contohnya? Misalnya dalam pembuatan mikoriza, ya, kemudian pembuatan trichoderma yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dari tanaman. Nah, itu salah satu spesifikitas dari jamur. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tentang bagaimana sih morfologi umum dari jamur tersebut, ya. Nah, secara umum jamur terdiri dari tiga, ya. Ada yang bilang dua, ada yang bilang tiga, tapi kita bahas saja yang tiga jenis, ya. Yang pertama, spora. Nah, spora itu adalah hasil dari reproduksi jamur itu secara seksual ataupun secara aseksual, ya, secara seksual ataupun aseksual. Nah, spora ini adalah bakal hifa ataupun bakal dari miselium yang apabila pada kondisi yang cocok, kondisi lingkungan yang cocok, makanan sudah tersedia, ya, secara umum itu lingkungan yang ideal, maka dia akan berkecambah, ya, dia akan berkecambah dan akan membentuk hifa dan akan membentuk miselium. Nah, sedangkan yang kedua itu setelah berkecambah, maka spora tersebut akan membentuk yang namanya hifa.
hifa. Hifa itu bentuknya kalau kita lihat di bawah mikroskop itu bentuknya seperti benang-benang yang halus. Nah, hifa itu sebenarnya terdiri dari beberapa kumpulan-kumpulan dari sel-sel sehingga kita sebut dengan multiseluler. Ya. Jadi itu hifa. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan miselium. Nah, miselium ini adalah kumpulan dari hifa yang telah berkembang dari sekian waktu tertentu, ya, sehingga hifa ini dia berkembang sehingga kita sebut dengan miselium. Jadi miselium ini adalah kumpulan dari hifa dari suatu jamur. Nah, spora, hifa, kemudian miselium ini dari suatu spesies dari jamur yang satu dengan yang lainnya juga berbeda tergantung dengan spesies yang kita amati. Kemudian ada lagi bentuknya jamur itu seperti payung. Nah, jamur yang bentuknya seperti payung, ya, seperti payung tadi yang biasa kita temukan di kayu-kayu, pohon-pohon, gitu ya. Nah, sebagian ada yang bisa dikonsumsi. Nah, itu adalah sebenarnya adalah kumpulan dari miselium dari jamur itu sendiri sehingga dia membentuk seperti payung, ya. Nah, itu jamur-jamur yang membentuk seperti payung ini memiliki kelas tertentu dibandingkan dengan jamur-jamur yang lainnya. Nah, ada suatu jamur, ya, dia bersifat uniseluler, ya, tidak multiseluler, ya, tapi dia uniseluler, itu yang biasa kita sebut dengan khamir. Nah, khamir ini, ya, biasa kita lihat dengan menggunakan mikroskop, dia bentuknya itu hanya bentuknya seperti bulat dan tidak terdiri dari beberapa sel, tapi hanya satu single sel saja. Dan khamir ini umumnya dimanfaatkan dalam bidang teknologi, ya, teknologi makanan terutama untuk meningkatkan, bisa jadi rasa, meningkatkan nilai nutrisi dari suatu produk yang akan dikonsumsi, ya. Jadi secara umum ada yang multiseluler yang terdiri dari beberapa sel, ada yang uniseluler, contohnya itu yang khamir tadi. Nah, pada hifa kita temukan dua jenis hifa berdasarkan fungsi. Jadi kalau hifa adalah yang bentuknya seperti benang-benang tadi, ya, bentuknya seperti benang. Nah, memiliki dua jenis fungsi. Satu hifa vegetatif, yang satu hifa fertil, ya. Kalau hifa vegetatif, dia itu hanya fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan yang ada pada sekelilingnya, yang ada pada substratnya, ya, kemudian digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dia fungsinya hanya untuk menyerap makanan. Sedangkan hifa fertil adalah hifa yang bertugas untuk membentuk spora-spora baru, ya, membentuk spora-spora baru yang fokusnya hanya untuk reproduksi. Jadi pada hifa berdasarkan fungsi berarti ada dua. Yang pertama itu sifatnya sebagai hifa vegetatif yang hanya sebagai untuk menyerap nutrisi makanan, ya. Kemudian yang kedua sebagai hifa yang bersifat untuk reproduksi, untuk menghasilkan spora-spora baru. Nah, pada hifa ini ada juga, ya, berdasarkan struktur hifanya, ya, kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop. Kadang kita bisa melihat suatu hifa yang terdiri dari beberapa sel, ya. Nah, sel-selnya ini kadang kita temukan ada dan tidak ada sekat sama sekali, ya. Kalau ada sekat berarti antara satu sel dengan sel lain dibatasi oleh suatu sekat, ya. Jadi antara inti sel dengan inti sel pada suatu hifa itu ada seperti ada yang memisah, gitu, ya. Nah, kita sebut dengan sekat. Sedangkan jamur pada hifa-hifanya itu tidak memiliki sekat. Nah, antara satu sel, antara inti sel dengan inti sel lain itu seperti tidak ada sekat sama sekali, ya. Nah, itu dia pada jamur, ya, yang memiliki sekat ataupun tidak ada sekat sama sekali. Baik, cukup sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang jamur. Jadi dari mahasiswa yang pengen melihat chapter dari bahasan tentang jamur ini dapat dilihat pada box deskripsi di bawah. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.